Kami undang kepada Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Arief Suditomo, Direktur Utama Metro TV. Kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Yang kami hormati hadirin hadirat yang berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan beberapa pemikiran terkait dengan kolaborasi perguruan tinggi menuju Indonesia Emas tahun 2045, tantangan dan peluangnya. Kita lihat mengenai arah kurikulum perguruan tinggi. Lanjut. Data yang ada pada saat ini, kita mempunyai sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia, terbesar keempat di dunia. Ukurannya belum capaiannya. Tapi kita punya size yang luar biasa seperti ini. Pendidikan tinggi institusinya ada 4.356, di mana 24 hadir pada hari ini. Porsi PTN dan PTS, negeri swasta, tentu swasta yang dominan. Dan pemerintah masih belum mampu untuk mendanai perguruan tinggi dalam skala yang lebih besar lagi. Nah, kita populasinya cukup besar, 270 juta. Mahasiswa yang ada di Indonesia saat ini, negeri swasta, semua jalur, 9.441.512. Dosen yang ada di sini, diantaranya, total 338.289.000. Kemudian prodi yang ada sampai saat ini tercatat 32.592 program studi. Dari sisi penetrasi internet, maka di Indonesia ini sudah mencapai 6,5%. Pengguna internet 185,3 juta. Pengguna medsos 139 juta. Pemilik gawai 126,8% dari populasi. Ini menarik. Satu orang minimal punya 2 HP. Makanya jumlahnya 2 kali, hampir 1 kali populasi. Tersebar di 17.000 pulau yang membentang wilayahnya dari barat ke timur, itu 5.245 km. Apalagi dengan adanya kesepakatan deklarasi Juanda yang baru kita peringati beberapa hari lalu, wilayah kita luas sekali karena kita punya wilayah Indonesia itu bukan hanya antar pulau, tapi the whole Indonesia ini kepulauan satu wilayah tersendiri, wilayah utuh. Lanjut, kita lihat sebelumnya, maaf. Baik, kita coba lihat data dari World Economic Forum tahun 2023-2024 tentang keresahan masyarakat global terhadap masa depan dunia. Yang pertama, 66% itu tentang extreme weather, 63% AI generated misinformation and disinformation. Yang ketiga adalah societal and or political polarization, 46%.
Yang keempat ini juga menarik, cost of living crisis ternyata. Kita alami juga di sini. Dan yang kelima adalah cyber attacks, about 39%. Dan dari segi risk kategori, ada kategori ekonomi, environmental, geopolitical, societal, technological. Nah, kita lihat di bawahnya ini, in 2 years, itu yang paling tinggi keresahannya adalah misinformation and disinformation. In 10 years, yang paling tinggi keresahannya terkait dengan extreme weather events. Dan seterusnya di bawah kita bisa lihat seperti itu. Lanjut, tentang SDG. Tentu target 2045 sudah kita ketahui bersama bahwa memang ada megatrend dunia. Ya, ada 17 SDG yang harus dicapai kalau kita ingin survive pada tahun 2045 dan seterusnya. Dan dari 17 ini barangkali kita juga masih banyak sekali PR yang panjang untuk mencapai capaian keberlanjutan global tersebut. Ya, lanjut. Mungkin ini yang langsung terkait dengan teman-teman di perguruan tinggi. Perihal adanya perubahan peluang kerja yang berubah sangat drastis. Dampak dari perkembangan teknologi yang pernah diunggah oleh McKinsey & Company. Jadi automation and the future of work in Indonesia. Ya, jadi ini ada job loss, job gain, job change. Meskipun 2019 di survei, tapi ini masih valid sampai saat ini. Jadi ada 3 aspek, yaitu pekerjaan terancam hilang. Di Indonesia perkirakan ada 23 juta pekerjaan akan digantikan oleh automation hingga tahun 2030. Untuk ini memang kita perlu hati-hati, teman-teman kampus sekalian. Kita jangan didik anak-anak kita dengan ilmu yang segera obsolete. Ilmu yang segera diganti oleh automation. Kita harus cari cara lain, didik anak-anak kita yang akan hidup ke depan dengan ilmu yang akan masih ada atau yang akan ada pada tahun-tahun ke depan. Meskipun ada kehilangan 23 juta pekerjaan, akan ada peluang 27 sampai 46 juta pekerjaan baru yang akan lahir. Jadi sebetulnya nggak berkurang pekerjaan itu, hanya berubah. Nah, masalahnya adalah dari 10 juta yang ada yang baru ini adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ini tantangan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman di kampus. Ya, bagaimana kita bisa membelajarkan anak didik kita ilmu yang kita nggak tahu. Jadi saya sendiri misalnya, saya di ITB, teknik mesin ITB, tahun 75 saya masuk ITB, 80 saya lulus S1, 81 saya ke Amerika, master, dan 84 saya PhD di Berkeley. That means 40 tahun lalu ya, lulus sebagai PhD. Jadi tua sekali memang saya sekarang. Artinya kalau saya sekarang ngajar di ITB, untung udah pensiun. Dengan ilmu yang saya pakai, yang saya tahu zaman dulu, udah gak cocok itu. Anak bilang, Pak, apa itu Pak? Kita nggak butuh itu. Kita butuh yang for the future. Ada gap antara ilmu yang kita kuasai sekarang dengan harapan anak-anak di masa depan. Ada gap yang lumayan besar.
Apalagi ada 10 juta pekerjaan yang kita belum tahu. Gimana kita ngajarin yang kita nggak tahu? Menarik itu kan? Tapi dosen nggak mungkin diganti oleh AI. Tetap dosen harus ada. Nah, jadi kita mesti berubah. Kita harus, we have to learn, unlearn, and relearn. Ubah cara kita ngajari mahasiswa itu. Dengan cara yang sesuai dengan masa depan. Nanti kita lihat seperti apa itunya, mekanismenya. Ada juga pekerjaan yang perlu penyesuaian dengan kompetensi baru yang akan muncul. Jadi perlu adaptif, agile learners, ya, belajar terus. Self-directed, belajar sendiri. Entrepreneur, out of the box. Complex problem solver. Ini yang kita mungkin mudah-mudahan belum semua ya, tidak semua. Belum mengajari anak kita untuk ini. Kita selama ini, entah kita atau guru-guru kita, biasanya ngajarin yang sudah tahu, sudah ada, dan ada jawabannya. Kan dikasih tahu, ini berapa? Nah, ada kan jawabannya? Tinggal dihafal anak-anak itu. Dihafal semua, pas ujian, ya terhafal, jawab, selesai. Kita nggak pernah kasih soal anak-anak yang kita nggak tahu jawabannya. Karena kita menilai dengan skor. Betul 10, salah 5, salah 0 misalnya. Dan anak nggak mikir untuk ini, solving complex problem. Itu kita mesti ajari sekarang di anak-anak kita ke depan itu. Ya. Digital literasi sudah satu kewajiban saat ini. Multidisiplin perlu. Bapak Ibu harus juga antar bidang harus saling komunikasi, interaksi, karena ilmu ke depan tidak ada yang sendirian bisa menyelesaikan masalah. Harus interdisiplin. And global citizenship. Kita harus ikut dalam masyarakat global. Nah, untuk itu, lanjut. Jadi kalau kita coba identifikasi apa-apa yang perlu kita siapkan, anak-anak kita ke depan supaya survive, kita mesti mikir buat mereka, bukan buat sekarang. Ya. Ke depan itu mereka butuh seperti ini. Ada untuk ways of thinking, ways of working, tools for working, and living in the world. Ini harus lengkap. Nah, dari semua ini kita lihat satu persatu. Yang pertama, creativity and innovation. Jadi saya paling enggak, kalau yang lain contohnya mungkin saya nggak berani gitu ya. Selama saya kuliah di ITB, itu tidak pernah dipaksa untuk kreatif dan inovatif. More or less harus mengikuti apa yang diceramahkan oleh dosennya. Artinya kalau kita jawabnya beda dengan cara beda sendiri gitu, salah katanya. Harus seperti ini jawabannya. Dosen zaman dulu tapi. Dosen sekarang lain sudah. Yang muda-muda dosen sudah lain sekarang pikirannya. Jadi kita nggak dipaksa untuk kreatif, inovatif. Apalagi di SD, SMP, SMA. Guru-guru kita pun tidak pernah maksa anak untuk berpikir. Yang harus menghafal, patuh. Kalau ngelawan gurunya, otomatis dihukum. Itu yang mematikan kemampuan inovasi anak-anak kita di Indonesia. Tolong ini kita perbaiki ke depan. Kemudian critical thinking, problem solving, decision making. Kita juga, paling nggak saya lah, tidak pernah mendapatkan pendidikan untuk 3 hal itu. Kan yang betul itu kalau kita bikin soal untuk mahasiswa, bikinlah soal yang kompleks, yang jawabannya
macam-macam. Atau nggak ada jawabannya, nggak apa-apa. Gimana menilainya? Oh, yang dinilai bukan jawabannya, nilai cara berpikirnya seperti apa gitu loh. Itu yang dikerjakan oleh McKinsey. Kalau merekrut staff, dia seperti itu. Nggak peduli dari mana latar belakangnya, nggak perlu akreditasi, nggak perlu prodi macam-macam. Ngelamar, ini soal, jawab. Dilihat nanti, berpikirnya, oh ini logik nih, oke, terima. Ini sesat, ngawur, sorry ya, yang masuk. Gitu aja udah. Itu bukan skill yang dinilai. Skill bisa dikembangkan, tapi pola pikir tidak bisa dibentuk sesaat. Harus dari kecil dibentuk seperti itu. Kemudian learning to learn, metacognition, knowledge about cognitive processes, ini juga ya, kita harus mau belajar terus-menerus untuk sesuatu yang kita belum tahu. Jadi kalau dalam solving problem bukan mencari jawaban yang sudah ada. Jadi no more manual, no reference, no more needed. Pikir, apa jawabannya ini? Cari semua sumber-sumber ilmu pengetahuan yang ada itu. Oke, kemudian ways of thinking, sebelah kanan, communication, itu menjadi penting. Ya. Collaboration juga, teamwork. Saya pernah bikin survei tahun 2015 di Indonesia, 500 perusahaan menengah kecil di 4 pulau besar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. 500 CEO saya survei. Saya satu pertanyaan yang saya minta pada CEO untuk menjawab. Nggak pakai kuesioner itu loh. Pertanyaan saya, Bapak Ibu CEO, kelemahan apa yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi kita, S1, yang Bapak Ibu rekrut sebagai staf di Bapak Ibu? Apa kelemahan utamanya mereka yang Bapak Ibu rekrut? Lulusan S1 kita Indonesia. Sangat menarik jawabannya apa? 99.9% mengatakan dari 500 company itu, yang paling lemah, tinggi sekali persentase kelemahannya itu, tidak bisa baca. Itu S1. Gak bisa baca, bukan mengeja ya, kalau baca BA pasti bisa itu. Membaca satu report atau paragraf aja, nggak ada maknanya itu. Memaknai bacaan nggak bisa dia. Berikutnya, tidak bisa menulis. Masuk akal kan? Bagaimana bisa nulis kalau nggak pernah baca? Yang tulis apa? Ya. Yang ketiga, lemah apa? Work habit. Etos kerjanya sangat buruk. Berikutnya komunikasi. Lemah juga, ya nggak bisa komunikasi. Ya. Nah, jadi itu yang kelemahan yang dimiliki oleh tenaga kerja kita lulusan S1 tahun 2015. Sekarang sama aja sih saya kira, nggak berubah. Artinya apa? Di kampus kita pun, tolong Bapak Ibu sekalian, make sure mereka itu punya literasi baca yang kuat. Jadi kalau kita membenahi kampus kita, gampang. Perbaiki baca mereka, kemudian perbaiki mereka menulis. Work habitnya ditingkatkan, rajin dan sebagainya. Ya. Dan komunikasi dan teamwork itu juga harus dibentuk. Jadi ada keluhan dari CEO itu mengatakan, iya Pak, saya punya staff itu kalau nggak disuruh nggak kerja dia. Dikasih manualnya nih, ini kerjanya. Kan nggak bisa baca, apa nih maksudnya? Tunggu aja perintah. Ini kerjakan, terus stop lagi. Ya, itu nggak survive kita kalau ke depan seperti itu. Ya. Jadi tools for working, literasi ini penting sekali. Nggak cuma ICT,
information, big data AI, tapi juga yang basic tadi reading and writing. Ya. Dan untuk living in the world, life and career saya kira itu sudah kita pahami, personal and social responsibility, cultural awareness, and competence. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin dapat kita pahami bersama. Terima kasih pada Metro TV dan Medcom ID sudah memberikan beasiswa untuk anak-anak kita. Sangat membantu untuk mereka belajar dengan baik. Mudah-mudahan dengan beasiswa itu mereka juga lebih serius belajarnya, termasuk belajar membaca, baca menulis. Supaya kita jadi workforce yang punya potensi untuk membangun Indonesia Emas 2045. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.